Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya di Stock Request pada tanggal 24 Februari 2023 ya. Teman-teman mulai memasuki minggu terakhir di bulan Februari dan mulai memasuki di bulan Maret nih ya. Seperti biasa ya di Stock Request kali ini aku akan membahas 3 saham yang menurutku di request oleh teman-teman semuanya, dan tentunya di antara di antara 3 saham tadi pasti tentunya ada satu saham yang menarik untuk dijadikan trading plan minggu depannya ya. Eh, 3 saham tersebut adalah saham Bumi, saham Elit, dan juga saham ESA ya. Nanti kita lihat apakah ada yang menarik di antara 3 saham tadi. Tapi sebelumnya, sedikit mereview dulu ya beberapa menu sore yang perform minggu ini. Lumayan ya, ini adalah menu sore di hari Senin. Ya, ada NZIA dan PNLF gitu kan. Naik 5% dan PNLF naik 3%. Kemudian ada juga BSBK dan Elit ya. BSBK ini baru aja diberikan watchlist di hari Kamis, dan ini di hari Jumat ya, naik 10%, Elitnya naik 3% ya. Kongres bagi teman-teman yang ikutan menu sore free kita ya, setidaknya ya masih bisa mendulang cuan lah ya di kala market yang lagi acak-acak seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau join, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube di bawah. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan IHSG dulu ya. IHSG overall kayak gimana sih kondisinya untuk saat ini ya. Nah, IHSG sebenarnya baru saja breakdown ya trendline bawahnya ya. Di mana trendline ini merupakan area support yang cukup kuat, dan ini di breakdown per tanggal 22 Februari lalu ya. IHSG sempat membentuk second movement ya di tanggal 23 dan 24 ya. Nah, ini akan menjadi penentuan ya apakah IHSG ini berhasil kembali ke atas trendline-nya atau enggak ya. Kalau misalkan berhasil, otomatis breakdown kemarin itu bisa kita bilang sebagai false break ya. Tapi kalau misalkan dia hanya retest terus kemudian dia turun ke bawah ya, maka ya welcome to the bearish trend ya dalam jangka pendek teman-teman. Ya, artinya IHSG sudah membentuk movement untuk dia bearish ya, dia membentuk lower high dan lower low ya. Jadi itu ya beberapa skenario bagi IHSG kita. Overall sih minggu ini tidak terlalu ada net foreign inflow gimana-gimana banget ya. Kalau yang aku lihat sih foreign tuh masih lebih ke wait and see dulu terhadap IHSG kita. Jadi masih ada abu-abu juga karena memang ada beberapa isu dalam negeri yang menurutku lumayan berat ya. Jadi itu lebih ke wait and see, terus kemudian belum ada juga katalis positif bagi IHSG kita untuk saat ini ya. Neraca dagang sudah mulai menurun surplusnya ya, karena kan harga komoditas sudah mulai koreksi. Terus kemudian sudah mulai memasuki tahun pemilu juga ya kan. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan batubara itu juga sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan ya. That's why beberapa laporan keuangan perusahaan batubara itu tidak terlalu merespon. Oke, yang naik malah saham-saham yang perusahaan yang lebih ke arah ini ya, non cyclical ya. Ada IMAS, Auto gitu ya. Itu beberapa laporan keuangan perusahaan yang memang kinerjanya lagi bagus nih beberapa waktu ini. Oke. Jadi itu ya skenario terdekat untuk IHSG kita, dan kurang lebih inilah market mover di Jumat lalu ya, bergerak mix. Tidak ada sektor yang menguat signifikan ya. Ini ESA karena memang momentum laporan keuangan ya. Meskipun ini telat ya, like sehari pada laporan keuangannya rilis itu. Kalau nggak salah di hari Kamis ya. Tapi kita baru direspon di hari Jumat ya. Padahal ini rilisnya Kamis pagi kalau nggak salah. Atau Rabu malam gitu, aku lupa. Oke. Itu sedikit overview tentang IHSG ya. Oke, langsung aja kita bahas terkait 3 sahamnya tadi. Pertama adalah saham Bumi dulu. Nah, untuk saham Bumi teman-teman di sini bisa lihat bahwa saham Bumi baru saja breakdown area support MA 200-nya ya. Ini kalau teman-teman lihat garis hijau dan garis orange, ini merupakan area MA 200 dan MA 200 ya. MA 200 adalah garis hijau dan MA 200 adalah garis kuning ya, garis orange lah. Oke. Kemudian secara movement ya, dia membentuk lower high dan lower low. Di sini teman-teman lihat ya. Oke. Dia sudah membentuk movement seperti itu, dan last supportnya adalah terakhir di sini ya. Di area swing low akhir atau di sekitar area 132 teman-teman. Oke. Nah, tinggal kita lihat nih apakah Bumi ini berhasil rebound dari 132 atau enggak ya. Overall sih ini tergolong low risk lah ya, karena kalau misalkan teman-teman buy di sekarang, otomatis support terdekatnya itu di 132.
Sedangkan area resisten terdekat itu di sini ya, kurang lebih di sekitar 148, 150 ya. Tapi secara tren ini masih negatif ya, masih downtrend kurang lebih seperti itu ya. Dan juga secara broker summary minggu ini sih untuk bumi ya, di week bumi masih terdistribusi ya. Jadi masih agak berat memang untuk naik untuk saat ini ya. Itu untuk bumi. Kita akan coba buat trading plan ya. Kira-kira dengan harga sekarang guys dan route menarik gak ya? Harusnya sih menarik ya. Asumsi teman-teman jual ketika di 131, kalau misalkan jebol area TP di 148 sampai 150 ya. Jadi kalau lebih risk dan rewardnya masih cukup menarik, masih 1:3 ya. Kalau lebih masih 1:3. Jadi menurutku ya, kalau misalkan teman-teman mau coba untuk buy silahkan. Cuma keep in mind bahwa ini adalah counter trend ya. Jadi kita trading kurang lebih di trend yang memang lagi agak downtrend, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk bumi ya teman-teman. Oke, next kita membahas saham selanjutnya, itu saham Elite. Ya, ini saham yang baru IPO dan memang pergerakannya ini cukup bagus lah ya secara price action. Kalau misalkan ini memang skenario yang terjadi, maka skenario yang mungkin terjadi adalah dia membentuk kurang lebih kayak cup and handle gitu ya. Ini cupnya, ini adalah handle-nya. Oke. Ya, ini cupnya, ini handle-nya ya teman-teman. Nah, cuma yang menjadi concern adalah dari IPO hingga saat ini untuk Elite. Dia IPO tanggal 6 Januari kalau nggak salah ya. 6 Januari sampai saat ini underwriter-nya exit ya. Underwriter-nya buang barang. Kemudian yang ngambil siapa? Yang ngambil adalah mostly retail ya. Jadi kurang lebih ini bisa kita bilang ya hampir 40-50% retail lah, dan kemudian sisanya ada institusi, itu BR dan AZ ya. YPCC, GRXCXL, YB ya, XL ya, itu adalah mostly retail memang yang membeli ya kalau aku lihat ya. Jadi hati-hati teman-teman, karena gerakannya ini sudah mulai nggak enak ya, dimana dia hijau terus kemudian langsung merah, hijau merah. Mungkin movement yang terjadi dan terbentuk adalah dia berpotensi untuk membentuk seperti ini ya. Bentar, aku cari dulu. Nah, mungkin dia akan membentuk seperti ini ya. Mungkin dia akan break dengan volume kencang ya, satu titik terus kemudian dia baru akan mengguyur ya. Mungkin aja terjadi seperti itu karena memang secara broker summary agak mengerikan. That's why untuk Elite ini juga aku hanya memanfaatkan day trading aja ya. Jadi kita beli ketika memang dekat support, jual ketika dia langsung hijau besoknya. Jadi hati-hati teman-teman. Menurutku Elite ini agak kurang worth it untuk dikejar saat ini. Kalau misalkan memang kita coba kejar gitu ya. Berapa sih next area target price-nya setelah dia di 197, kemungkinan besar kalau misalkan dia break bisa ke 242 ya. Ini berdasarkan area Fibonacci 161,8. Oke. Kalau misalkan teman-teman memang ngotot gitu ya, mau coba beli, kita akan coba buat trading plan-nya di harga sekarang ya. Teman-teman bisa coba pakai swing low yang akhir. Itu kurang lebih di sini ya. Di sekitar area 149 ya, 149. Dengan harapan target price di 197 dan juga di 242. Oke, area sekarang ada 172. Pas support di 149 ya. Next area adalah di 197 dan kalau tembus lagi di 2242. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, risk dan rewardnya masih 1:1 ya. Cuma yang perlu teman-teman pahami adalah ini risknya agak lebar ya. Jadi hati-hati kalau misalkan dia jebol ya, teman-teman harus siap dengan konsekuensinya. Gitu. Meskipun secara pattern ini ya bisa kita bilang strong uptrend banget ya. Tapi teman-teman harus notice bahwa broker sahamnya ini sudah tidak terlalu bagus. Oke. Itu untuk Elite. Kemudian yang terakhir ada di ESA. Ya, ESA ini laporan keuangannya keluar kalau nggak salah di hari ini ya. Coba kita cek ya untuk ESA. Nah, dia tuh keluar laporan keuangannya
Tanggal 20 Februari malah ya. Tanggal 20 Februari siang keluarnya, sedangkan ini baru manggung di hari Jumat, jadi memang agak lagging ya. Cuma memang secara pattern ini cukup bagus kalau teman-teman lihat dan ini ya, kita coba gambarkan. Sini dia membentuk pattern ya. Kalau teman-teman agak sedikit peka ya, ini adalah pattern kurang lebih bisa kita bilang sebagai bullish flag. Oke. Ini adalah movement bullishnya, terus kemudian ini adalah gerakan flagnya, dan ini cukup panjang ya periode flagnya dari Agustus atau September hingga ke Februari 2023 ini. Oke, terus kemudian volume breakoutnya juga kencang banget di tanggal 27. ESA kita lihat di tanggal 27. Tanggal 27, tanggal 24 dong. Ya, ini adalah big movement atau big akumulasi dari BK dan AK, yang keluar adalah PD dan MG ya. Kemungkinan besar ini bisa menjadi ya kenaikan yang cukup konsisten gitu untuk ESA. Oke, kalau misalnya kita ukur ya 2/3 dari target poolnya, ini kan berapa poin ya? Ya kurang lebih ada 550 poin. Kalau kita hitung 2/3-nya, ya 366 poin dari titik dia breakout 1000, berarti kurang lebih area TP ada di 1300 ya. Mungkin di sekitar sini lah ya. Nah, di sekitar area sini mungkin ini target price dari bullish flag-nya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba agak lebar, mungkin skenario yang mungkin terjadi adalah ya bisa aja dia pullback ya. Tapi harapannya adalah dia pullback tapi dia tidak breakdown ke bawah area bullish flag-nya ya. Ya. Oke, jadi dia pullback terus kemudian dia baru naik lagi ke atas gitu. Ya, ini adalah viewku pribadi ya. Nanti kita lihat pergerakannya seperti apa dan kita akan coba buat trading plan ya untuk saat ini. Mungkin area support yang paling make sense adalah di sini, yaitu di swing low akhir. Kurang lebih ini adalah area 920 ya. Di area 920, TP satunya itu di sekitar sini sebagai area swing high yang kuat juga di 1220-an, dan kemudian next area ada di 1300. Oke, itu untuk ESA, jadi mungkin agak lebar untuk saat ini ya. Harga sekarang di 1050, next support di 920, TP area di 1220 sampai 1300 ya. Jadi untuk ESA menurutku masih cukup oke, di mana masih 1/1 lah ya, dan bahkan kalau misalkan dia hit target price-nya di kedalaman pattern bullish flag-nya ya, pole-nya, kemungkinan besar dia bisa hit di 1300 ya, dengan volume yang cukup bagus juga ya, dan broker akumulasi yang dari Jumat kemarin itu cukup ini ya, cukup konsisten. Jadi menurutku ini menarik dan juga bisa dicoba ya teman-teman semuanya ya. Oke, paling gitu aja ya teman-teman untuk stock request kali ini ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Dan untuk teman-teman yang memang mau coba join komunitas eksklusif kita, minggu ini menu scalpingnya itu win rate 83% teman-temannya, menu day tradingnya. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan. Linknya nanti akan aku put di deskripsi di YouTube ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memang mau stok request lagi, ditunggu aja setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tapi kalau misalkan memang nggak ada di story ya berarti lagi off dulu ya teman-teman. Oke, semoga cuan ya minggu depan, dan semoga kita bisa melalui market ini bareng-bareng ya. Karena ya kalau aku lihat ya mulai banyak influencer yang tidak konsisten bermunculan ya. Cuma sisa beberapa orang aja yang memang konsisten masih terus mengedukasi di market saham. Oke, thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga tidak tersesat lagi ya dalam grup-grup yang aneh-aneh. Oke, thank you teman-teman semuanya, dan see you next video guys. Bye bye.